Hai, kembali lagi bersama saya di Podcastra. Bersama saya, Gus Agus. Dan hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bantul. Dia ingin memberikan suatu informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul. Ya, saya perkenalkan, ini adalah teman saya yang bernama... Saya Dimas Tatak Pamudi. Bisa kelas dikit nggak, Mas? Saya Dimas Tatak Pamudi. Oh, dari mana tadi, Mas? Dari Bantul. Bantul ya, Mas. Oh, oke. Jadi kita langsung aja, Mas ya. Tanpa bertele-tele lagi. Saya ingin menanyakan ini, Mas. Mumpung ada Mas juga di sini, kayaknya Mas ini paham tentang masalah permasalahan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul. Ya enggak, Mas? Ya. Nah, saya tuh pengen tanya, kayak gimana sih, Mas, proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul itu, Mas? Kira-kira? Ya. Kalau untuk ini saya berdasarkan pengalaman saja, Mas. Kan saya dulu pernah untuk mengajukan Apa, Mas? mengajukan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Itu saya di bidang jasa ya, Mas ya. Kebetulan saya bergerak di bidang tour travel. Wih, keren itu, Mas ya. Enggak, itu biasa aja. Biasa aja, Mas ya. Oh alah, ya sudah, Mas, Jadi, kalau gitu. Sebenarnya saya juga pengen bahas bilangnya biasa aja sih. Iya ya. Jadi gimana, Mas? Saya mau cerita nih. Iya, lanjut Iya. Mas, lanjut. Jadi pada saat itu kita menghandle salah satu ada tawaran untuk menghandle salah satu kegiatan di Dinas Catatan Sipil atau Iya. Dukcapil ya, itu studi banding tahun 2018. Itu memang per tahun 2016 kalau saya tidak salah ya. 2016. Iya, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan yang menggunakan anggaran dari negara Ya. itu memang diwajibkan untuk melalui proses tender. Apalagi untuk tender. apalagi untuk nilai kontraknya itu yang berada di atas angka 100 juta kalau saya tidak salah ya, mungkin Oh, bisa oke, dikoreksi. Mas. Itu kalau untuk dari proses itu sendiri sebenarnya sangat mudah sih untuk lembaga atau mungkin badan usaha yang sudah berbadan hukum itu sangat mudah karena memang tidak perlu mengurus hal-hal lain seperti harus ke notaris dan bagaimana begitu. Iya. Jadi yang pertama saya lakukan itu saya melakukan pendaftaran itu melalui website. Iya, website dari pemerintah Kabupaten Bantul. Itu apa, Mas, websitenya, Mas? Betul. Biar teman-teman yang nonton ini itu nanti biar bisa langsung buka nanti, Mas. Iya, kira-kira. itu websitenya itu di lkpp.go.id. Oh. Iya, itu nanti kemudian ada. Itu kira-kira rawan hacker nggak kira-kira, Mas? Enggak ya, Mas ya. Oh, enggak ya. Kita yakin Wah. server dari negara kita ini sangat kuat. Oh, kuat, Mas ya. Seperti kayak DPR gitu, Mas. Websitenya kayak gimana? Lebih kuat lagi di Kabupaten Bantul ini, Mas, websitenya. Ya, jadi itu yang pertama saya lakukan, saya melakukan pendaftaran di situ. Ya. Nanti ketika kita buka di website itu tuh sudah keluar tuh nanti bagian-bagian yang akan dilelangkan. Atau mungkin akan suatu proyek atau apapun itu yang akan masuk ke proses tender. Nah, nanti untuk berbagai berbagai badan swasta, mungkin yang bergerak di usaha tertentu, mungkin ada yang di jalan, pembangunan jembatan, nanti bisa melakukan pendaftaran di situ. Tentunya dengan nilai kontrak yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Misalnya nilai kontraknya 120 juta, itu tentang pembangunan jalan sepanjang 2 kilo. Nah, itu nanti di situ udah ada untuk jenis proyeknya apa, nanti tinggal klik, tinggal memilih saja, nanti kemudian mengisi data-datanya. Data-datanya sebenarnya sangat simpel sih, cuman kalau untuk lembaga badan swasta yang sudah berbadan hukum tinggal masukkan akta notarisnya. Iya. Habis itu tawaran-tawaran yang akan diberikan, karena memang lebih mengarahnya ke nanti dari fasilitas yang kita kasih aja sih kalau dari itu. Kalau saya sendiri kan itu bergerak di jasa tour travel, jadi kita bersaingnya dengan orang lain itu dari hal fasilitas yang kita kasih gitu. Kemudian setelah selesai itu nanti akan ada verifikasi pertama, kan itu mengenai data-data yang tadi sudah diupload. Iya. Kemudian setelah sudah, nanti itu akan dipanggil tuh, nanti akan dihubungi oleh pemerintah dari pihak dinasnya atau mungkin pihak terkaitnya. Iya. Itu nanti untuk lembaga-lembaga yang sudah memiliki yang sudah lolos verifikasi. Iya, siap. Nah, setelah itu nanti akan diundang ke dinas terkait. Seperti kalau misal ada apa ya, keperluannya saya itu kan di Dukcapil, nanti diundang ke Dukcapil untuk bertemu dengan
eh, lembaga-lembaga lain, badan usaha yang lain itu yang lolos verifikasi itu sendiri. Nah itu nanti di sana kita melakukan presentasi tender secara terbuka. Oh, terbuka itu Mas ya? Ya, terbuka. Jadi semuanya itu nanti akan ikut di situ. Jadi yang sudah lolos verifikasi nanti akan ikut di situ juga. Oke. Lalu setelah sudah nantinya akan mempresentasikan paket yang kami kita berikan. Yang kemudian nanti akan ada kesepakatan dari dinas itu sendiri, nanti yang akan menggunakan jasa kita itu sendiri. Ya itu sih, itu kalau sudah berjalan nanti akan dihubungi lagi untuk pemenang tendernya itu sendiri. Jadi simple banget Mas ya kalau sebenarnya simple sih. Kalau misal syarat-syarat sudah lengkap, sebenarnya untuk tata cara seperti itu sebenarnya bukan hal yang sangat susah. Itu prosesnya. Ya, prosesnya sebenarnya gampang banget sih. Tapi Mas ya, kalau misalnya untuk dapetin akses informasinya itu dari pengadaan barang dan jasa, kira-kira itu di mana Mas ya? Kalau untuk akses pengadaan barang dan jasa itu nanti akan ada di, biasanya ya Mas, itu ada di website Kabupaten Bantul. Di websitenya sudah ada? bantulkap.go.id. Oke. Itu nanti akan ada informasinya kalau di per tahun ini atau per bulan berapa nanti akan ada proyek gini. Nanti memang itu kita harus yang proaktif sih Mas. Nah, jadi kita harus proaktif untuk membuka website itu sendiri biar mengetahui informasinya. Nanti setelah tahu informasinya baru kita lanjut ke websitenya LKPP itu sendiri. Nah, gini Mas, saya itu kan bukan saya sebenarnya, Mas ini kan dari swasta gitu, dari sektor swasta. Nah, saya mau tanya itu hubungan dari pemerintah dengan di sektor swasta itu kayak gimana Mas di proses pengadaan barang dan jasa ini kayak gimana kira-kira? Kalau untuk hubungan dengan pemerintah atau stakeholder yang terkait itu memang diusahakan untuk setransparan mungkin ya, karena memang ketika itu sudah deal pun penggunaan anggaran walaupun kita sudah terhitung paket ya, tapi penggunaan anggaran itu memang sangat diperlukan transparansi dari pihak swasta sendiri. Seperti kalau dari saya kan dari pihak travel itu kita nge-breakdown anggaran-anggaran yang akan keluar itu, kita breakdown dan nanti akan jelas. Misal untuk makan berapa, untuk tiket. Jadi harus ada berapa. Semua gitu. Ya. Harus jelas dan juga harus tertulis semua. Data-datanya harus ada semua. Akan dimasukkan dalam kontrak kerja kita. Oke, I see. Nah, terus ini terakhir Mas yang mau saya tanyakan. Kira-kira ada hambatan nggak Mas di pengadaan barang jasa di Bantul ini kira-kira menurut Mas? Kalau hambatan, kalau dari saya sih lihatnya mungkin dari SDM dari dinasnya itu sendiri ya. Karena kadang dari dinas itu sendiri tuh ada yang paham nggak paham, ada yang memang paham, ada yang sama sekali nggak paham. Nah, yang disusahkan itu memang ketika kita menemui dari pihak pemerintah itu yang mereka itu kurang paham mengenai hal-hal yang seperti kalau kita udah mulai tendernya secara elektronik ini ya, bagaimana tata cara tender dengan elektronik itu sendiri, itulah yang mereka itu kadang masih belum mengetahui secara pasti sih. Dan kemudian kalau untuk ketika sudah berlangsung itu sendiri mengenai pelaporan dari anggaran yang telah kita gunakan. Karena memang untuk semua yang menggunakan anggaran dari pemerintah itu mulai seperti yang saya bilang tadi, mulai tahun 2016 itu sudah harus memiliki NPWP. Jadi kalau misalnya nggak punya NPWP itu artinya nggak bisa Mas? Nggak bisa ikut. Jadi semua anggaran yang semua dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nanti pelaporannya harus melalui, ketika memang dari badan swasta ya, itu nanti harus melalui yang jelas badannya itu harus memiliki NPWP, entah perusahaan atau perorangan. Tapi memang untuk dari harganya sendiri, ibarat kata ya, harganya itu lebih mahal ketika memang kita menggunakan NPWP milik perusahaan. Nah itu nanti pembayarannya, habis itu proses pencairan anggarannya itu memang kalau dari pemerintah ini biasanya jalan dulu baru cair gitu. Itu memang kadang menghambat, jadi mungkin agak memberatkan kalau untuk pengusaha-pengusaha yang masih mulai merintis ya, karena memang untuk modal awal kadang itu masih terlalu banyak, jadi kita harus menunggu pencairan itu, menunggu pelaporannya, karena kan pencairan itu menunggu pelaporan dari pemerintah. Jadi nanti dilaporkan dari NPWP kita juga sendiri, itu yang akan mempersulit kita itu sih. Kebanyakan itu. Kemudian
untuk hal-hal lain terkait informasi yang didapatkan mengenai tender itu sendiri. Karena kadang ada hal-hal yang simpang siur, ada yang sifatnya terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup itu kalau saya tidak salah itu didasarkan oleh nilai kontraknya itu sendiri. Nilai kontrak itu sendiri. Dan juga kemampuan dari dinas untuk mengerjakan suatu tender itu sendiri. Jadi mungkin ada yang bersifat tertutup, ada yang terbuka. Tapi entah itu tertutup atau terbuka, semuanya itu diusahakan untuk secara transparan dan juga harusnya akuntabel, yang jelas semuanya itu terancang dengan rapi dan terperinci untuk anggaran-anggaran yang keluar itu sendiri. Oh ya, baik. Ya mungkin saya rasa cukup sampai sini saja Mas ya, kira-kira. Saya sudah banyak dapat bener informasi-informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Bantul dari Mas. Wah, terima kasih bener ya Mas Tatak ya. Sama-sama Mas Ya, Ali. baiklah teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali dan kita sudah mendapatkan informasi-informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul. Maka dari itu, jangan lupa untuk menonton kembali ataupun mendengar kembali podcast dari saya, yaitu Gus Agus. Sampai jumpa. Bye.